A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini seperti biasanya kami akan menyampaikan sebuah ilmu pengetahuan tauhid ilahiyah, dan semoga dalam ilmu pengetahuan ini menjadikan sebuah ilmu yang benar-benar bermanfaat. Untuk itu pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan dengan membawa sebuah tema atau judul Hari Kemenangan, Hari Kemerdekaan, atau bisa dikatakan Hari Raya Idul Fitri. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada, bahwasanya Hari Kemenangan, Hari Raya Idul Fitri itu secara hakikatnya seperti apa? Hari kemerdekaan itu secara hakikatnya yang bagaimana? Sesuatu kemenangan atau sesuatu kemerdekaan itu tentu diperoleh pasti tidaklah mudah. Dan ini sangatlah mahal harganya. Namanya saja kemenangan yang dihasilkan dari sebuah perjuangan. Sesuatu yang kita dapatkan itu tentunya tidak bim salabim, tidak abrakadabra, tetapi pasti dilalui sebuah proses-proses yang tidak mudah. Untuk itu pada hari ini kami akan mencoba mengurai tentang hari kemenangan, tentang hari kemerdekaan daripada sudut pandang hakikatnya. Sebab di dalam syariat bahwa hari kemenangan atau hari kemerdekaan itu tentu panjenengan Anda ini semuanya sudah sering mendengarkan bahwa hari raya adalah hari kemenangan umat Islam khususnya selama 1 bulan penuh berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Dan itu tentu mengalami sebuah perjuangan yang sangat sulit dan tidak mudah. Kecuali bagi hamba-hamba yang hatinya bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita selalu dihadapkan berbagai macam-macam persoalan, baik yang menyangkut dengan kepribadian kita ataupun yang menyangkut di luar kepribadian kita. Dan untuk meraih sebuah kemenangan,
untuk meraih sebuah kemerdekaan tentu mengalami yang namanya perjuangan atau mengalami beberapa proses. Dan hal ini juga mungkin bisa kami lihat, bisa dilihatkan di dalam surat Ali Imran ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tublawuna fi awalikum wa anfusikum wa la tasma'una minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asraku adan kasiro wa in tasbiru wa tattaku fa inna dzalika min asmil umur. Yang artinya kalian pasti akan diuji dengan harta kalian dari sisi kalian, dan pasti kalian akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kalian, dan orang-orang yang musyrik banyak hal yang sangat menyakitkan hati. Jika kalian bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Pada dasarnya Allah telah memberikan ujian terlebih dahulu manakala kita ini akan memperoleh sebuah kemenangan. Dalam bentuk apa diuji itu? Dalam bentuk kita ini yang awalnya dulu itu kita selalu bercinta terhadap syahwatun dunia, hanya ngurusin tentang urusan jasad jasmaniah itu, akhirnya kita sadar dan menyadari dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujian itu yang terberat adalah ujian dari dalam diri kita ini memerangi hawa nafsu. Karena ujian itu, bagaimana caranya mengalahkan hawa nafsu, bahkan membunuh hawa nafsu. Dan ujian itu dialami di dalam diri kita sendiri, juga dialami di luar diri kita sendiri. Di mana hal itu tentu sangat menyakitkan hati. Manakala kita ini lulus dari ujian-ujian tersebut, maka kita ini termasuk orang-orang yang bertakwa, di mana kita ini akan memperoleh suatu kemenangan atau suatu kemerdekaan. Setiap diri kita ini pasti mengalami yang namanya ujian. Untuk itu, saudara-saudaraku, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu mengabdi kepada Allah, bukan mengabdi kepada hawa nafsu. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Untuk itu, sempurnakanlah keimanan kita sampai dengan hakul iman, sampai dengan makrifat terhadap Allah. Jika Anda ini sudah bisa makrifat terhadap Allah, Allah pasti akan memasukkan diri Anda ke dalam alam kedamaian. Yang dimaksud alam kedamaian ini adalah
Kalau di dalam syariat dikatakan adalah jannah alias surga. Tetapi kalau saat di dunia ini kita itu bentuknya apa kedamaian itu? Bentuknya apa kemenangan itu? Hari kemerdekaan itu? Yaitu adalah ketentramannya hati, ketenangannya jiwa. Itulah kemenangan yang hakiki. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka, dari nar, manusia itu pasti akan mengalami sebuah kemenangan. Dan untuk meraih sebuah kemenangan, meraih sebuah kemerdekaan, tentu kita harus memiliki seorang pembimbing, di mana pembimbing itu adalah guru akhirat. Untuk mengarahkan hati panjenengan, untuk mengarahkan hati Anda sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memenangkan daripada hawa nafsu basariyah ini, kita memenangkan daripada syahwatun dunia, kita memenangkan dari la ilaha dan sampai pada ilallahnya. Yang dimaksud hari kemenangan adalah hari di mana manusia itu bisa dikatakan sudah makrifat pada Allah. Hati manusia itu sudah bisa melihat dan bertemu pada Allah. Itulah saudara-saudaraku secara hakikatnya hari kemenangan, hari kemerdekaan, hari raya Idul Fitri. Hati dalam keadaan fitrah dan dalam keadaan suci. Itulah saudara-saudaraku hakikatnya hari kemenangan, hari kemerdekaan atau hari raya Idul Fitri. Di mana hari suatu terjadi, hati manusia ini sudah bisa membersihkan hatinya dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, karena sudah bisa melihat dan bertemu pada Allah. Itulah saudara-saudaraku hakikatnya daripada hari kemenangan. Saudara-saudariku jamaah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Janganlah hanya sekedar melakukan taat pada syariatnya saja. Janganlah melakukan taat hanya sekedar jasad jasmaniah ini saja. Kita melakukan amalan-amalan yang taat. Tetapi lakukanlah taatnya hati. Lakukanlah secara hakikatnya. Dalam bentuk apa kita ini bertaat, bertakwa kepada Allah, meraih kemenangan itu, yaitu hati ini selalu berzikir, selalu menghadap, selalu bercinta, selalu bermunajat terhadap Allah. Dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, atau situasi apapun. Karena bendera-bendera kemenangan, bendera-bendera kejayaan itu adalah hari di mana hati manusia itu sudah sampai pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku hakikatnya hari kemenangan atau hari kemerdekaan. Untuk itu, sebelum saya akhiri video yang singkat ini, kami mengajak kepada saudara-saudaraku yang belum sadar dan menyadari untuk kembali kepada Allah yang sebenar-benarnya.
untuk membersihkan kotoran-kotoran hati, membersihkan berhala-berhala yang ada di dalam hati, untuk sampai bisa ke dalam makrifat Allah. Agar kita menemukan suatu kemenangan, agar kita menemukan suatu kemerdekaan yang betul-betul hakiki. Kemenangannya hati, kemerdekaannya hati, untuk kita lepas dari belenggunya hawa nafsu. Itulah saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini, segeralah Anda ini untuk membagusi kerohaniannya, untuk membenahi jiwanya dari kotoran-kotoran hati, membersihkan kotoran-kotoran hati, hingga meraih sebuah kemenangan hakiki, di mana kemenangan itu adalah hati manusia yang sudah sampai melihat dan bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini, walaupun sedikit, semoga bermanfaat. Akhiru kalam, ihdinas siratal mustaqim, usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.